Bapak Ibu jamaah sholat subuh berjamaah dan kajian Ahad Masjid Al-Istiqamah Bangun Reksa 1 yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan lisan ini senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah karena dengan karunia nikmat-nikmat dari Allah sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap jatuhan air hujan yang menimpa pada tubuh kita sebagai penggugur dosa dan penambah pahala buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Sya'ban. Sebelum masuk pada tema, kita ini berada di bulan Sya'ban. Ada kitab namanya Mada fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Abbas Al-Maliki. Itu beliau menuliskan Mada fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, apa yang terdapat di bulan Sya'ban. Yang pertama kata beliau, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana dilaporkannya amal kita setiap tahunnya. Jadi amal ibadah kita ada yang dicatat setiap hari. Itu dicatatnya dan dilaporkannya itu di waktu petang. Kemudian nanti dilaporkannya lagi di waktu pagi. Maka dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, kalau sudah datang waktu petang dan datang waktu subuh, itu malaikat-malaikat berkumpul. Malaikat penjaga malam saling bertukaran tugas dengan malaikat penjaga di waktu siang. Makanya kenapa ba'da asar atau menjelang maghrib kita diminta untuk memperbanyak beristighfar. Kemudian juga menjelang datangnya subuh kita diminta untuk terus beristighfar. Agar ketika malaikat itu bertukaran tugas, malaikat penjaga malam yang kemudian naik diganti dengan malaikat penjaga pagi, dan nanti di petang hari malaikat penjaga pagi naik kemudian diganti dengan malaikat penjaga malam. Ketika laporan kita akan dilaporkan kepada Allah, itu sudah kita hapus dengan istighfar kita kepada Allah. Makanya amalan-amalan di ba'da sholat subuh itu ada beberapa riwayat hadis. Ba'da sholat ada yang mengajarkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini Imam Al-Ghazali mengutip riwayat hadis ini. Kalau orang yang ba'da subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, maka akan Allah mudahkan, akan Allah berkahi rezekinya. Ada juga riwayat lain, kalau ba'da subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka Allah akan ampuni segala noda dan dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih lautan yang ada. Ada juga amalan yang dilaporkannya itu setiap seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis? Itu untuk menunjukkan, kata Rasulullah, agar ketika amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, dilaporkannya aku dalam keadaan sedang berpuasa. Ada yang dilaporkannya setiap sebulan, itu pada tanggal 13, 14, 15. Makanya ada puasa Yaumul Bir, supaya ketika amal kita dilaporkan kita dalam keadaan berpuasa. Itu puasa Yaumul Bir dulu ketika Nabi Adam turun ke bumi, itu Nabi Adam itu kulitnya berubah menjadi hitam. Maka ketika Nabi Adam biasa hidup enak di surga, turun ke bumi panas, kulitnya hitam. Akhirnya diperintahkanlah buat berpuasa supaya tubuhnya yang hitam itu kembali menjadi putih. Ada amalan yang dilaporkannya per tahun, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang berikutnya, Mada fi Sya'ban, ada apa di dalam bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban itu malaikat Allah berikan surat keputusan untuk mengeksekusi takdir kita selama 1 tahun ke depan. Jadi memang betul takdir kita itu sudah dicatat ketika roh ini ditiupkan ke dalam jasad.
Itu dalam usia 4 bulan itu sudah dicatat tuh apa-apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi qada dan qadar Allah. Tetapi SK-nya, perintah kepada malaikat untuk mengeksekusi itu turunnya pada bulan nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini kita minta yang baik-baik agar Allah takdirkan kita takdir yang baik-baik. Kalau ada pertanyaan, bukannya takdir itu bisa dirubah atau tidak? Bukannya sudah Allah tetapkan? Itu ada kata qada, ada kata qadar. Qada itu ketetapan dari Allah, atau ada ulama yang mengatakan qada itu adalah pengetahuan Allah tentang qadar kita, tentang takdir yang akan terjadi pada kita. Memang ada dua pendapat ulama dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan qada, ketetapan dari Allah itu nggak bisa dirubah, takdir dari Allah itu nggak bisa dirubah. Kalau qada itu artinya ketetapan. Tapi kalau qadar itu eksekusi daripada ketetapan itu. Qada itu artinya ketetapan dari Allah. Tapi kalau qadar itu adalah eksekusi daripada qada yang telah Allah tetapkan itu. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketetapan dari Allah itu tidak bisa dirubah. Andai kita bisa rubah dengan doa, itu karena memang qadanya begitu. Tapi ada ulama yang mengatakan qada Allah itu bisa dirubah dengan doa. Ketetapan Allah itu bisa dirubah dengan doa. Ini salah satunya diungkap dalam kitab Ad-Da wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada mengatakan bahwa qada itu bisa dirubah dengan doa. Sama seperti orang yang kalau pengen bangun rumah atau bangun masjid, itu barangkali letak awalnya itu di mana kantor, di mana toilet, segala macam. Tapi ternyata pada eksekusinya, ketika akan dieksekusi, ternyata nggak pantas kalau toilet ada di sini. Lalu dipindah, meskipun ketetapan awalnya demikian. Maka qada dari Allah itu, menurut kebanyakan ulama, bisa dirubah dengan doa-doa kita. Kemudian bulan Sya'ban itu dalam kitab beliau, bulan Sya'ban itu juga adalah bulannya bersalawat kepada Nabi. Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban juga kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita masuk pada tema. Kenapa manusia harus sholat? Tema kita menggapai kemuliaan dengan sholat. Kenapa manusia ini harus sholat? Karena hasil daripada Isra Mi'raj itu menghasilkan sebuah kewajiban yang dinamakan dengan sholat. Orang yang jangankan dia meninggalkan sholat, lalai saja dalam sholatnya, maka akan Allah ancam dengan neraka wahid. Imam Ragib Al-Asfahani dalam kitabnya, beliau sebagai ahli bahasa berpendapat, kata as-shalah itu berasal dari kata as-shalahu yang artinya ibadah tertentu, yaitu sholat yang dapat menyelamatkan diri kita daripada as-shalah, yaitu siksa neraka. Jadi kenapa kita harus sholat? Sholat itu kata Imam Ragib dari kata as-shalahu yang artinya siksa api neraka. Maka kita diwajibkan untuk sholat agar dapat menyelamatkan diri kita dari azab Allah, yaitu diazab dengan siksa api neraka. Dan sebetulnya kata ulama tasawuf, nggak perlu kita bertanya kenapa sih kita harus sholat, kenapa sih kita harus ngaji, kenapa sih kita harus puasa, kenapa sih kita harus ini, harus itu. Kata ulama tasawuf, sebetulnya nggak perlu kita bertanya begitu, karena Allah Maha berkehendak dan kehendak Allah tidak bisa dibatasi dengan kehendak manusia. Kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, karena nanti di akhirat yang ditanya itu bukan Allah kita tanya, tapi kita yang ditanya sama Allah. Justru karena kita yang ditanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah, maka kita sebetulnya nggak bisa bertanya kenapa Allah menciptakan kita, kenapa Allah nyuruh kita ibadah ini dan itu. Tapi kerjakan saja apa yang menjadi kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah.
Maka yang pertama, kenapa kita harus sholat? Imam Rabi' Al-Asbahani ketika menafsirkan kata as-sholat, karena manusia itu harus tunduk dan patuh menghamba kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan terpaksa. Jadi senang tidak senang, manusia tetap wajib menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, baik dia dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan senang. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ketika Allah maksa kita buat beribadah, sebetulnya Allah bukan lagi maksa kita buat beribadah, tapi Allah lagi maksa kita supaya kita masuk ke dalam syurga. Jadi kita diwajibkan sesuatu ini itu, innama amaraka an hadhihi wa nahaka an hadhihi lima yaqudu alaika. Ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu dan melarang kepada kita terhadap sesuatu, lima yaqudu alaika, manfaatnya itu akan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang kalau dalam perspektif tasawuf kita nggak perlu bertanya kenapa kita beribadah, kenapa kita diwajibkan untuk ibadah ini itu. Dan sebetulnya dalam perspektif tasawuf, kalau kita beribadah karena cuma pengen dapetin surga, itu tingkatan ibadahnya orang-orang awam, tingkatan ibadahnya orang-orang umum. Beribadah pengen dapetin surga, yang padahal surga itu pun makhluk ciptaan Allah. Kita beribadah kepada Allah karena takut neraka, padahal neraka itu juga makhluk yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Jadi dalam perspektif tasawuf, kalau kita sholat tapi karena kita pengen masuk surga, karena kita takut neraka, ya sebetulnya ini tingkatan ibadah orang-orang awam saja. Sebab surga dan neraka itu pun merupakan makhluk-makhluk Allah. Maka tingkatkan lagi ibadah kita, niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya kita beribadah pengen mendapatkan surga, wajar-wajar saja, karena memang ayatnya begitu. Janji Allah buat orang-orang yang beribadah kepada Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar, ya surga yang di dalamnya terdapat banyak-banyak keindahan. Lalu mengapa Allah ketika kita beribadah, Allah menjanjikan surga, Allah mengancam dengan neraka? Allah sedang berkalam, Allah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat supaya bisa dipahami dengan kita. Sebab kebanyakan manusia dia beribadah karena ingin mengharapkan sesuatu yang Allah berikan darinya. Sama seperti kita punya anak, punya cucu, lalu kita sampaikan, nah kalau nanti kamu rajin puasa 1 bulan full, maka nanti diberikan sepeda. Akhirnya si anak ini pengen berpuasa. Selama 1 bulan full dia berpuasa. Kenapa? Supaya dibeliin sepeda. Ini kan tingkatannya puasa anak-anak, puasa orang awam. Maka ketika Al-Quran menyampaikan kepada kita, jikalau kita dijanjikan surga, dijanjikan neraka, karena berapa banyak kita mengaku hamba Allah, tetapi terkadang sifat kita masih kekanak-kanakan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salat ini adalah ibadah yang menjadi pokok, menjadi tiang agama. Kalau perintah puasa cukup disampaikan oleh malaikat Jibril. Perintah-perintah haji, perintah yang lainnya itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat ini, Rasulullah yang menjemput langsung perintah sholat ini, sehingga sholat ini menjadi ibadah yang wajib dikerjakan. Bahkan ayat tentang Isra Mi'raj saja, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Saya tidak bahas secara detail ayatnya, tapi Allah menggunakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Tidak disebutkan bi Muhammadin, padahal yang Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad. Tidak disebutkan bi Rasulin, tapi yang disebut bi abdihi, hamba Allah, hambaku yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa disebut hamba Allah? Ini kata ulama-ulama tafsir untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia yang paling menghamba kepada Allah, yang penghambaan beliau tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.
Maka manusia kalau dia ibadah taat kepada Allah, kemuliaannya melebihi kemuliaan malaikat. Tapi kalau dia zalim, durhaka, durjana, membangkang kepada Allah, dia akan lebih hina daripada hewan-hewan ternak. Itu Allah sampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Tidak disebut gelar, tidak disebut bi Muhammadin, tidak disebut bi Rasulin, tidak. Tapi bi 'abdihi berarti untuk menjadi hamba Allah, diakui sebagai hamba Allah itu tidak mudah. Kalau kita sering ngaku hamba Allah, saya ini hamba Allah, meskipun sedekah 2.000 pengennya ditulis hamba Allah. Sedekah 2.000 Pak. Beli tas yang mahal-mahal, merek Elizabeth, merek Dyer 4 juta, 5 juta. Giliran sholat pakai mukenanya yang rombeng-rombeng. Ngurusin mobil, beli oli setiap bulan 600.000, 500.000. Kemudian giliran sholat pakai peci, pecinya udah pada dekil semuanya. Ya. Boro-boro kita pengen masuk surga. Toilet aja 2.000 Pak. Bahkan 3.000 sampai 5.000 kalau di tempat-tempat wisata. Kita pengen masuk surga, banyak duit, sedekah 2.000. Ditulisnya hamba Allah. Pertanyaannya, apa Allah ngakuin kita sebagai hamba Allah? Ini dalam kitab Tanbihul Mufidin karya Imam Abu At-Tamarbanni, Imam Ibrahim bin Adham. Itu ketika beliau ke toilet, beliau gak bawa uang. Karena dia bilang gak bawa uang, sama penjaga toiletnya gak boleh masuk. Akhirnya dia gak jadi ke toilet. Justru Imam Ibrahim bin Adham ini merenung, ya Allah, kalau saya gak bawa uang buat ke toilet aja gak boleh masuk, padahal itu tempat najis. Tapi karena saya gak bawa uang, saya gak boleh masuk. Apalagi kalau saya mengharapkan surga, kemudian saya beramal cuma sedikit, saya bersedekah cuma sedikit, akankah pintu surga itu terbuka buat saya dengan sedekah saya yang sedikit? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kata abdul itu berarti hamba. Kenapa tidak disebutkan di Muhammadin? Supaya kita ini sebagai manusia, kalau kita pengen diakui sebagai hamba Allah, itu kita harus betul-betul menghamba sebagaimana Rasulullah menghamba kepada Allah. Meskipun kita nggak bisa menyaingi ibadahnya Rasul. Rasulullah itu makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu 3 hari sampai nggak makan, itu perutnya diganjel pakai batu. Kita belum sarapan, diganjelnya itu pakai risol, pakai pastel. Udah gitu ditanya, udah makan belum? Belum makan. Kami belum kena nasi tuh. Orang Indonesia kalau belum kena nasi bilangnya belum makan. Maka disebutkan kata abdul. Apa itu ibadah sih? Ibadah itu kata Imam Ragib Al-Asfahani, ibadah itu menampakkan kehinaan diri kita kepada Allah. Jadi yang disebut dengan kata al-ibadah, ibadah itu artinya menampakkan kehinaan diri kita kepada Allah. Orang semakin dia merasa hina kepada Allah, dia semakin merendah di hadapan Allah, maka saat itu pula akan Allah angkat derajat seseorang. Maka man tawaddu'a rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu maka akan Allah angkat derajatnya. Dan Allah punya sifat al-mutakabbir, cuma Allah yang berhak sombong. Sombong itu pakaian Allah. Al-kibriya uridain, sombong itu pakaianku kata Allah, untuk menunjukkan bahwa cuma Allah yang berhak sombong, Allah yang berhak angkuh. Itu pasti akan Allah jatuhkan dia dengan perkara-perkara apa yang dia sombongkan di muka bumi ini. Dan kata Imam Ragib Al-Asfahani, orang semakin merendah kepada Allah akan semakin Allah angkat derajatnya. Maka kata ibadah atau
atau al-ubudiyah menampakkan betapa hinanya kita ini di sisi Allah, betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Orang yang selalu merendah kepada Allah, orang yang selalu tawadhu, maka dia ini selalu merasa butuh dengan Allah. Orang kalau merasa butuh dengan Allah, dia tidak akan pernah jauh-jauh dari Allah. Makanya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Saya yakin kita di sini gak ada yang berani doa Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Gak ada yang berani doa begitu kan? Kadang kita gak pakai doa begitu, udah miskin duluan ini. Andai ada imam pada ustaz baca doa Allahumma ahyini miskinan dan jamaahnya ngerti, saya yakin itu berarti itu aku mengaminkan doa imam itu. Tapi dalam syarah hadis yang dimaksud dengan Allahumma ahyini miskinan, meskipun Rasulullah itu yang Allah berikan harta ketika berjuang untuk berjuang di jalan Allah, dalam syarah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bukan berarti Rasul minta miskin. Artinya seberapapun banyak harta yang diterima oleh Rasulullah, beliau selalu berharap agar beliau itu selalu merasa miskin di hadapan Allah, sehingga beliau tidak mau jauh daripada Allah. Itu maknanya. Ya, bukan Rasulullah minta miskin, bukan, tapi maknanya supaya Rasulullah senantiasa butuh dan berdoa kepada Allah. Jadi kata ibadah itu pengabdian kita kepada Allah. Maka sholat itu merupakan pengabdian kita kepada Allah. Imam Raghib mengatakan hamba itu ada dua. Ada yang menjadi hamba Allah, tapi ada juga orang-orang yang menghamba pada dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia dan dia melupakan ibadah, orang yang kaya begini hidupnya bakal capek. Andai dia beribadah, ibadahnya sudah tinggal sisa-sisa tenaga saja. Karena seluruh waktunya kebanyakan habis digunakan untuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka kalau ditanya mengapa manusia harus sholat, agar manusia betul-betul menghamba kepada Allah dan bukan menjadi hamba pada selain Allah. Maka sholat yang diterima itu, sholat yang ideal itu adalah sholat yang kita penuhi hak-haknya dengan benar. Orang-orang yang menunaikan ibadah sholat, maka itu hidupnya akan mulia. Tapi orang yang justru meninggalkan sholat, maka orang yang seperti ini hidupnya akan hina. Dalam sholat ada gerakan yang disebut dengan sujud. Ketika kita sujud, kepala kita yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kalau dijikat sama orang kita rela-rela berantem karena dijikat sama orang. Ketika dalam keadaan sujud harus sejajar dengan kaki kita sebagai wujud untuk menampakkan diri betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita di sisi Allah di hadapan Allah. Ini Imam Raghib mengatakan dalam Al-Quran itu ada kata sajadah atau sujud. Kenapa ada kata sujud? Sujud itu artinya merendahkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan sujud meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki kita sebagai wujud kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan angkat derajat kita. Semakin banyak orang bersujud, maka akan semakin Allah angkat derajatnya, semakin Allah berikan kemuliaan. Karena salat itu adalah interaksi kita dengan Allah, dialog antara kita dengan Allah. Kata ulama, kalau kita pengen bercakap-cakap dengan Allah, meminta kepada Allah, maka lakukan salat. Tapi kalau kita ingin mendengarkan apa yang Allah katakan kepada kita, maka baca Al-Quran. Itu betapa hebatnya ulama mengatakan begini, kalau kita pengen berbicara dengan Allah, lakukan salat. Karena salat itu dialog interaksi antara kita dengan Allah. Tapi kalau kita pengen mendengar Allah yang berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Dan kenapa Pak jumlah salat itu jumlahnya 3, 4, 2, Maghrib itu 3, Isya 4, Asyar 4, Zuhur
4, subuh 2. Ini ulama hanya bisa menggali hikmahnya, tidak bisa menemukan secara hakikat apa makna di balik bilangan rakaat-rakaat sholat tersebut. Tapi hikmahnya, kata ulama dalam kitab Tawdihul Aqillah karya Mu'allim Syafi'i Hadami Mufti Betawi, beliau mengutip kitab Al-Baijuri. Kenapa jumlah rakaat itu 2, 3, dan 4? Itu dalam kitab itu dikatakan beliau mengutip surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu jumlah sayapnya ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Kecuali malaikat Jibril, jumlah sayapnya itu 600. Tapi kebanyakan malaikat itu jumlah sayapnya 2, 3, dan 4. Di dalam surah Fatir ayat 1, kalau saya tidak keliru ya. Malaikat ini adalah makhluk yang mulia. Dengan sayap yang Allah berikan, itu menjadi fasilitas dia buat menghamba kepada Allah. Sehingga malaikat itu mencapai derajat yang mulia. Al-Mala'ul A'la, malaikat mencapai maqam yang mulia. Maka manusia, supaya dia bisa hidup tetap mulia sesuai fitrahnya, dia ini harus menunaikan ibadah salat untuk mempertahankan fitrahnya, menjaga kemuliaannya sebagai manusia. Kalau malaikat bisa hidup mulia, dia beribadah dengan menggunakan fasilitas sayapnya, maka manusia supaya bisa hidup mulia, maka dia harus salat. Maka ada ungkapan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Itu hikmah dibalik kenapa bilangan rakaat sholat itu 2, 3, dan 4 selebihnya wallahu a'lam. Lalu pertanyaannya, apakah sholat kita sekarang sudah betul yakin diterima oleh Allah? Karena dalam sholat itu banyak rangkaian-rangkaian yang harus kita tunaikan. Jadi kalau kita pengen mulia, ya tunaikanlah ibadah sholat. Dalam sholat itu mendapatkan pahala yang begitu besar. Tapi jangankan sholatnya, wudunya saja. Wudunya saja itu menggugurkan noda dan dosa kita. Makanya kalau kita wudu jangan sambil ngobrol, makruh. Wudunya tetap sah tapi makruh. Apalagi kalau wudu sambil gibah lagi. Itu berwudu dalam keadaan telanjang saja. Itu kata ulama fikih, kalau tidak ada hajat hukumnya makruh. Bahkan hampir sampai derajat haram. Jadi kalau kita wudu itu jangan telanjang bulat, makruh hukumnya, bahkan hampir mendekati pada keharaman. Sholatnya tetap sah, wudunya tetap sah, tapi makruh. Bahkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, Imam Malik ini kalau dia mengatakan kalau ada orang dia setelah selesai berwudu sebelum sholat dia gibahin orang dulu, maka dianjurkan buat mengulangi wudunya. Itu kata Imam Malik, kalau orang habis wudu mau sholat dia gibah dulu, maka dianjurkan buat mengulangi wudunya. Apa kata Imam Malik? Sebab dia sudah memulai perbuatan sholatnya dengan gibah, dengan perkara-perkara yang tidak baik. Ketika sudah berguguran noda dan dosa dia dalam keadaan berwudu, dia gibah dulu sebelum sholat, maka nambah dosa lagi, maka dianjurkan berwudu lagi. Sebab kalau wudunya aja nggak benar, apalagi sholatnya. Setelah kita bersuci, berguguran noda dan dosa kita, kemudian ibu bapak melangkah ke masjid, setiap satu langkahnya itu berjatuhan juga noda dan dosa itu. Jadi yang rumahnya jauh ini pahalanya makin gede, karena makin banyak langkah kakinya, makin banyak putaran roda kendaraan itu. Ya kalau yang rumahnya nempel sama masjid, barangkali putarin masjid dulu kali 7 kali. Bercanda, jangan dipraktekin. Nanti dikira selesai pengajian jadi nggak waras. Nah, maka dari bersucinya itu harus kita benarkan. Kalau kita dari bersucinya saja sudah tidak benar, lalu bagaimana kita akan menunaikan ibadah sholat dengan benar? Bahkan dari makanan yang kita makan saja itu harus makanan-makanan yang halal. Haram
kita perkara-perkara yang haram, seteguk saja minuman atau makanan yang haram masuk dalam tubuh kita, la tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, enggak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kita sholat masalah, tapi makanan yang kita makan makanan yang haram, minuman yang kita minum minuman yang haram. Kita tetap kena kewajiban sholat, tapi la tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, enggak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu cuma seteguk. Apalagi kalau yang korupsinya sampai ratusan juta sampai miliaran. Itu di masa Nabi ada orang yang berdoa, ada orang yang sholat, dia berdoa, dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Nabi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, maka ibadahnya, sholatnya, doanya tidak diterima oleh Allah karena bersumber dari perkara-perkara yang haram. Makanya dalam urusan ibadah sholat itu Allah bukan mengatakan i'malus sholat, kerjakan sholat, bukan. Allah tidak mengatakan i'malus sholat, kerjakan sholat, tidak. Tapi ayatnya aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang menggunakan aqimis sholat, salah satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tunaikan sholat, dirikan sholat, karena sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Kenapa perintahnya aqimis sholat bukan i'malus sholat? Kata ulama-ulama bahasa, kata aqimis sholat adalah untuk mengingatkan manusia bahwa yang dimaksud mengerjakan sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga ayatnya aqimis sholat bukan i'malus sholat. Artinya kata ulama, salah satunya Imam Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan untuk mengingatkan manusia bahwa sholat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi harus memenuhi hak-haknya dalam sholat, yaitu rukun-rukunnya harus kita tunaikan dengan benar, syarat-syaratnya harus terpenuhi dengan benar supaya ibadah sholat kita diterima. Makanya ayatnya wa aqimis sholat bukan i'malus sholat. Ini Imam Raghib Al-Asfahani ketika menafsirkan ayat masalakakum fis saqar, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan engkau berada di dalam neraka saqar. Jadi orang-orang ahli surga bertanya kepada penduduk ahli neraka, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan engkau berada dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak menunaikan ibadah salat. Di surat Al-Mudaththir ayat 43. Tapi kata beliau, kata Imam Raghib Al-Asfahani, sebetulnya orang ini sholat, tapi yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, disiksa di neraka bukan karena tidak sholat. Mereka sholat, tetapi dia tidak aqimis sholat. Mereka tidak mendirikan sholat. Sholat mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak memenuhi hak-haknya dalam sholat, tidak memenuhi rukun-rukun dalam sholat. Sholat kalau cuma dan menggugurkan kewajiban saja selesai Bapak Ibu. Tapi harus dipenuhi hak-haknya. Apalagi tarawih dalam Indonesia, di beberapa tempat itu imamnya itu dengan kecepatan 200 km per jam. Yang dari Bismillah sampai Walaboli itu gak nafas lagi. Cepat sholatnya tuh. Walaboli alim, namanya itu begalak Pak. Orang pengen cepet-cepet selesai itu. Terus saya sampaikan ke beberapa tempat, kalau imam kamu begitu jangan dikasih sarung, kasihnya helm. Kenapa? Takut nyusruk dari rukuk ke sujud. Itu hak-haknya tidak dipenuhi itu dalam sholat. Karena dalam sholat itu ada tumaninah, Pak. Ya kita sholat saja dalam kitab Safinatun Najah yang kecil, kita belajar di pesantren. Itu kalau kita sholat habis baca niat takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau ada yang baca Allahumma ba'id baini, silakan ya. Tapi kalau orang langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, enggak jeda sebentar, itu makruh hukumnya. Itu makruh. Kalau yang bacaan Allahu Akbar kabira habis wa ma ana minal muslimin, dia akan diam sejenak langsung nyambung wa ma ana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh hukumnya.
Karena dalam sholat itu ada satahnya. Dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan. Satah itu ada beberapa tempat. Habis sholat diam sejenak tuh, baca amin. Kalau habis baca amin gak diam sejenak, langsung nyambung amin, bismillahirrahmanirrahim. Itu maklum hukumnya. Makanya tadi imam kita nih, ketika beliau mimpin sholat habis baca Al-Fatihah, beliau diam sejenak tuh. Ya, itu untuk memberikan kesempatan pada makmum supaya kita menyelesaikan baca Al-Fatihah. Jadi kata Imam Rabi, orang yang adab ini bukan dia nggak sholat, dia sholat, tapi cuma sekedar mengukurkan kewajibannya saja. Hak-haknya dalam sholat tidak dipenuhi. Makanya ada ayat dalam surah Al-Anfal ayat 35, wa ma kana sholatukum indal baiti illa muka'an wa tasbih. Ada orang-orang yang mereka sholat di sekitar Baitullah, tapi tidak lain, mereka hanya bersiul dan tepuk tangan. Makanya apa, sholat mereka tidak berguna sama sekali, bagaikan orang-orang yang cuma bersiul dan cuma tepuk tangan. Meskipun dalam tafsir Ibnu Katsir sebetulnya ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik yang sedang mengejek orang beriman sedang sholat. Tapi menurut Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya, di situ ada kata muka'an wa tasbih. Ya, sholat mereka itu seperti orang yang bersiul dan bertepuk tangan. Artinya apa? Orang ini sholatnya gak ada manfaatnya, disebabkan karena dia tidak menunaikan hak-haknya sholat dengan benar. Makanya ada riwayat hadis yang sahih Bapak Ibu, ketika ada Nabi lagi melintasi beberapa kumpulan, itu Nabi mendengar ada dua makam yang sedang disiksa. Yang satu dia disiksa karena suka namimah atau adu domba, yang satu dia itu disiksa, kata Nabi, orang ini karena kalau istinja, kalau cebok nggak benar. Nabi nggak bilang ini orang disiksa karena nggak sholat, bukan. Tapi Nabi bilang ini orang istinjanya, ceboknya nggak benar. Karena ceboknya nggak benar, bersucinya nggak benar, maka otomatis sholatnya nggak sah, karena dia bawa najis. Makanya Nabi simpan pelepah kurma untuk meringankan dosa orang yang sedang diadab di kubur itu. Kalau Nabi punya sifat khusus yang kita nggak bisa ikutin itu. Nabi bisa mendengar orang yang sedang diadab di kubur. Itu sifat-sifat khusus. Yang bisa mendengar yang diadab di kubur itu, yang pertama adalah Nabi, dan yang kedua adalah hewan-hewan. Jadi kalau hewan itu bisa mendengar apakah orang ini sedang diadab atau tidak, itu hewan bisa mendengar. Kalau kita hikmahnya, itu kenapa kita tidak bisa mendengar orang yang lagi diadab di kubur? Seandainya kita bisa mendengar orang itu lagi diadab kubur, kita bisa mati. Kenapa? Saking mengerikannya siksa dan adab kubur itu. Makanya Allah tidak mendengarkan kita. Makanya kalau kita lewat kubur itu kan kata ulama dianjurkan assalamualaikum ya ahlul kubur, karena mereka hidup, mereka tidak mati. Ya, beberapa pekan lalu saya pernah bahas itu, ya, mati itu hakikatnya kita pindah-pindah alam. Ketika kita ucapkan salam, mereka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma kita nggak dengar. Ya, kalau kita dengar, kita bisa tahu. Kalau tadi kayak jawab salam waalaikumsalam, itu mah halusinasi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat itu supaya betul-betul wa'aqimis sholat, supaya betul-betul mendirikan sholat, itu dimulai dari bersucinya kita harus benar. Orang diadab itu kebanyakan bukan yang enggak sholat, tetapi dia tidak memenuhi hak-haknya dalam ibadah sholat. Ustaz, kok ada orang rajin sholat tapi masih maksiat? Kok ada orang sholat tapi kok dia masih maksiat, masih suka ngomongin orang lain? Bahkan di masjid aja dia masih sempat ghibah, padahal dia habis sholat. Itu sebabnya karena dia tidak wa'aqimis sholat. Sebabnya dia itu tidak mendirikan sholat, hanya mengerjakan sholat sekedar mengukur kewajibannya saja. Bahkan yang lebih bahaya kata Imam Al-Ghazali, beliau ada sebuah bab namanya tahrimul ghibah bil qalb. Tahrimul ghibah bil qalb. Haram ghibah meskipun dengan hati. Jadi ghibah itu nggak cuma dengan mulut. Kata Imam Al-Ghazali tahrimul ghibah bil qalb. Haram ghibah dengan hati saja haram.
Kita gak ngomongin orang lewat mulut, tapi kadang hati kita ngomongnya beda. Ini kok kajian ujar-ujar sarapannya cuma ini. Gimana sih DKM? Ngomongnya di hati. Itu sudah ibabil qalbin. Ya. Dan maksiat batin kita kadang lebih banyak daripada maksiat zahir. Maka kalau ada orang sholat tapi dia rajin maksiat, berarti dia cuma sekedar menggugurkan kewajibannya saja, tapi tidak wa'aqimis sholat. Kata ulama tafsir kata as-sholat itu berasal dari kata silah. Asalnya wassalah yasiru silah, sesuatu yang terhubung dengan baik. Makanya ada ungkapan silaturrahim. Silaturrahim itu dikatakan bukan saat kita berjumpa dengan saudara kita, dengan orang lain, bukan. Tapi yang dimaksud silaturahim itu ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, ketika kita berpisah dengan orang lain, kita tetap mengingat kebaikannya, kita tetap mendoakannya, meskipun dari jauh kita tetap saling sapa. Ini namanya silaturahim. Maka kata sholat, kata salah satu ulama, berasal dari kata silah yang asalnya wasla yasilu silah, artinya hubungan yang tetap melekat, yang tetap terkoneksi dengan baik meskipun dia sudah berpisah. Maka orang-orang yang menunaikan ibadah sholat, dia akan terkoneksi dengan Allah meskipun sholatnya sudah selesai. Dia akan tetap merasa diawasi oleh Allah meskipun sholatnya sudah selesai. Dia merasa bahwa Allah selalu memperhatikan dirinya meskipun dia selesai menunaikan ibadah sholat. Sehingga ada ungkapan terapkan etika sholat di luar sholat. Artinya apa? Ketika kita sholat kita merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Begitupun ketika kita dalam keadaan di luar sholat, kita harus selalu merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Maka sholat bukan cuma sekedar sholat, tapi bagaimana kita terkoneksi langsung dengan Allah, dan selesai sholat juga kita tetap terkoneksi dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Inilah orang-orang yang wa'aqimis sholat. Kalau orang sudah mendirikan sholat, jaminan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada kata al-fahsya, ada kata al-munkar. Apa makna al-fahsya? Fahsya itu artinya kemaksiatan yang merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau kata al-munkar adalah kemaksiatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Jadi ada kata al-fahsya, ada kata munkar. Kalau fahsya itu maksiat yang bikin rugi diri kita sendiri, itu namanya al-fahsya. Kalau munkar, kemaksiatan yang kita lakukan itu dia merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Ya, kita buang sampah sembarangan itu merugikan diri kita dan merugikan orang lain, bisa banjir. Ya, tapi kalau munkar itu dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak merugikan orang lain, tapi rugi dirinya sendiri, itu namanya al-fahsya. Dan ada ungkapan dulu kan, ya, dari katanya orang intelektual, dia bilang begini, nggak sholat nggak apa-apa. Karena sholat itu sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sholat itu artinya mengingat Allah. Jadi kita nggak sholat juga nggak apa-apa. Selama kita masih ingat Allah, nggak ingat sholat juga nggak apa-apa. Ini orang-orang liberal biasa begitu kan. Nggak sholat nggak apa-apa. Karena sholat itu adalah zikir, mengingat kepada Allah. Jadi kita kalau udah ingat sama Allah, nggak sholat nggak apa-apa. Atau ada ungkapan juga yang sampai ke telinga kita, nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting kita berbuat baik sama manusia. Karena kan fungsi daripada sholat itu mencegah perbuatan jahat dan munkar, al-fahsya wal munkar. Jadi kalau kita udah berbuat baik, nggak sholat nggak apa-apa. Justru ketika dia meninggalkan sholat, itu dia sedang berbuat maksiat itu. Justru ketika dia meninggalkan sholat dan dia mengatakan begitu, justru dia ketika itu sedang berbuat al-fahsya, sedang merugikan dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi berbuat munkar, membuat orang lain tidak sholat. Maka sholat itu dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan. Yang harus kita perhatikan, apakah sudah benar sholat kita? Ada dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, kalau saya tidak keliru itu yang hadis yang ke-10 atau yang ke-22, jumlahnya 42 hadis. Itu ada sahabat Nabi yang datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kalau saya ini hanya sekedar puasa wajib, kemudian saya hanya melakukan sholat wajib, saya mengerjakan yang wajib,
dan tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah saja, apakah saya akan masuk surga? Nabi mengatakan, na'am, engkau akan masuk surga meskipun hanya menunaikan yang wajib-wajibnya saja. Lalu kenapa kita tambah dengan yang sunnah-sunnah? Karena kita sadar betul ibadah wajib kita banyak kekurangan, ibadah wajib kita banyak salah, banyak hilang. Makanya ketika kita tambah dengan sholat-sholat yang sunnah, itu untuk menambah, untuk memberikan pertolongan sebagai tambahan untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang banyak tertinggal. Ada ungkapan, kalau kita dulu banyak meninggalkan sholat, maka itu bisa diganti dengan sholat sunnah. Kalau kita dulu banyak meninggalkan sholat, itu bisa kita ganti dengan sholat sunnah. Ungkapan yang seperti ini kata Imam An-Nawawi telah menyimpang. Imam An-Nawawi itu ulama pembesar madhab. Waqad syadda telah menyimpang orang-orang yang mengatakan bahwa sholat wajib bisa diganti dengan sholat sunnah. Itu sepakat jumhur ulama. Sepakat jumhur ulama dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang dulu yang banyak meninggalkan sholat wajib diqadha, wajib diganti. Dan ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang dulu banyak meninggalkan sholat wajib, apakah diterima atau tidak sholat sunnahnya? Kata ulama yang pertama, orang yang dulu banyak meninggalkan sholat wajib, ketika dia sholat sunnah, maka sholat sunnahnya tidak diterima. Dengan sebab dia punya hutang sholat yang wajib. Kata ulama yang kedua, sholat sunnahnya diterima dengan syarat. Dengan syarat sambil mencicil sholat-sholat yang dulu pernah dia tinggalkan. Jadi jumhur ulama itu mengatakan begitu. Waqad syadda telah menyimpang pemahaman yang mengatakan orang yang dulu banyak meninggalkan sholat lalu dia katakan tidak wajib diqadha atau tidak wajib diganti. Jadi kalau kita sudah termasuk ahli sholat, kita perhatikan juga dari mulai wudhunya, rukun-rukunnya harus kita perhatikan dengan betul-betul. Bagaimana supaya kita bisa mengetahui sholat kita benar atau tidak? Hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis taklim. Bagaimana kita bisa baca Al-Quran dengan benar? Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak sholat dengan benar? Kalau kita nggak mau datang ke pengajian, jadi jangan dengarlah ungkapan apa sih itu ibu-ibu pengajian, emang nggak ngurusin anak, emang nggak ngurusin suami. Justru di pengajian itu diajarkan bagaimana dia berbuat baik kepada anak, bagaimana dia berbuat baik kepada suami. Di pengajian diajarkan bagaimana dia berbuat baik kepada tetangga. Di pengajian dia diajarkan bagaimana dia berbuat baik kepada negara ini. Jadi jangan tanya kenapa sih ibu-ibu sibuk ngaji. Harusnya kita yang nanya, kapan mau ngaji? Kata Imam Al-Ghazali, orang kalau udah umurnya lewat dari 40 tahun, tidak semakin bertambah kebaikannya dan tidak semakin berkurang kemaksiatannya, maka dikhawatirkan orang ini matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Udah gak bisa berbuat baik, ngejek sama orang yang berbuat baik. Orang yang kayak begini khawatir matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi tetap ke pengajian. Ya meskipun ada yang cider nanti sambil nyender biarin, tidur nanti sambil tidur biarin, ya gak apa-apa. Jilol nanti sambil molor biarin, ya jisal nanti sambil seloncoran biarin. Udah ada ke majelis ilmu aja sudah alhamdulillah. Ya barangkali ini saja. Ya kurang lebihnya mohon maaf, ada tanya jawab saja. Nggak ada tanya jawab nggak apa-apa, saya tanya cepat nih udah muka-muka lapar semua ini. Kalau pakai cepat jangan nanya. Alhamdulillah Allah nanti bersedia menyampaikan pelajarannya pada pagi ini terkait masalah menggapai kemuliaan dalam sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa yang kalian sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk kita. Langsung pada saya jawab, silakan. 1, 2, ya. Pak Nur belakang.
Iya. Sebagai besar saya ada karena jalan-jalan yang khusus bagi orang tua yang meninggal. Iya. Terus yang dengan cara sholat disusahkan ada juga melaksanakan Sholat Syaban. Baik, itu aja ya. Ya, satu lagi Pak Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika kita sholat, terutama sholat berjamaah, sungguhnya kita diawasi oleh malaikat dan juga malaikat ada yang sholat. Jadi ketika baca al-fatihah, imamnya baca amin, malaikat juga mengucapkan amin, karena kalau kita jamaah bersama-sama dengan malaikat walaupun kita tidak kelihatan malaikatnya, maka diampuni segala dosa-dosa yang lalu. Kadang-kadang imam ini kita nggak jelas aminnya. Yang saya tahu harusnya kalau tahu imam pun juga amin. iya. Jadi kita bisa mengikuti bersama-sama malaikat. Karena dikatakan ketika setelah imam amin, maka kita juga mengucapkan amin. Yang kedua adalah ketika kita imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kita berkata Allahumma rabbana lakal hamd, maka diampuni dosanya tahun lalu. Mohon penjelasannya yang khususnya yang satu ketika imam kalau sami Allahu liman hamidah kita dengar imamnya, tapi kalau Al-Fatihah kadang-kadang imamnya aminnya nggak kedengeran gitu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis untuk Bukhari Muslim. Ya, dari ibu mungkin ada ibu? Ada? Ya, masalah pengajian. Cukup ya, silakan. Ya, baik. Pertama terkait malam nisfu Sya'ban. Ya. Di malam nisfu Sya'ban itu memang ada beberapa amalan-amalan yang biasa dilakukan, ya, yang biasa dilakukan ya. Di situ kita sholat berjamaah, setelah itu kita membaca surah Yasin 3 kali ya, dengan niat kita dipermudah segala urusan kita. Itu 3 kali itu masing-masing niat itu ada niatnya masing-masing. Ya. Apakah perkara-perkara yang seperti ini merupakan sebuah bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi? Ulama-ulama mengatakan pada malam nisfu Sya'ban itu sebagian besar ulama mengatakan memang pada malam nisfu Sya'ban itu terdapat kemuliaan yang sangat mulia. Itu adalah malam di mana tadi dikatakan bahwa catatan amal kita itu dilaporkan kepada Allah. Maka pada malam itu orang banyak yang menunaikan sholat berjamaah diiringi dengan baca surah Yasin 3 kali, disebut dengan sholat nisfu Sya'ban. Ya sebetulnya enggak sholat nisfu Sya'ban enggak apa-apa. Tapi kita isi dengan sholat sunat taubah, diisikan dengan sholat sunat hajat, ya sama seperti sholat sunat wudu. Jadi jangan mengatakan bahwa yang tidak diajarkan oleh Nabi perkara-perkara bid'ah. Justru bacaan sami Allahu liman hamidah, itu kan bacaan sami Allahu liman hamidah itu kan bukan dari Nabi. Itu ketika Nabi sami Allahu liman hamidah, sahabat ya Rabbana walakal hamd. Nabi selesai sholat bertanya siapa tadi yang mengatakan Rabbana walakal hamd? Ulang ya Rasulullah. Nah itu ketika dia mengatakan Rabbana walakal hamd, maka itu malaikat mengampuni noda dan dosanya dan dicatat sebagai sebuah pahala yang luar biasa. Jadi salah kalau kita mau mengartikan bahwa segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Jadi pasti memang kalau disebutkan kontroversi bid'ah dan tidak bid'ah. Dan pertanyaannya mengarah kepada itu. Tapi kalau memang kenapa lalu harus di malam nisfu Sya'ban segala macam mengkhususkan ibadah? Enggak, Nabi pun mengkhususkan ibadah. Nabi itu setiap hari itu menghadap ke baki. Ngapain? Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa baca Yasin di malam Jumat? Ya memang dia sempatnya malam Jumat. Dan karena memang di malam Jumat itu memang ada malam kemuliaan yang lebih mulia daripada hari-hari yang lain.
Jadi bagaimana dengan sholat nisfu Sya'ban? Tunaikan saja sholat nisfu Sya'ban, dan itu termasuk sholat sunnah mutlak kan? Ya. Sholat nisfu Sya'ban itu termasuk sholat sunnah mutlak, sama seperti sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat. Ya, sholat nisfu Sya'ban itu Pak nggak perlu saya niat sholat nisfu Sya'ban karena Allah, itu cukup dia dengan usolli lillahi Allah, Bapak itu sudah cukup Pak. Kan tingkatan niat itu ada 3 Pak. Kalau sholat fardu ya dalam hati aku niat sholat fardu subuh, itu ada niat aku niat, ya ada takhir aku niat sholat fardu apa? Sebutin namanya fardu maghrib, fardu isya. Kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah yang ada waktunya, itu juga dianjurkan, itu juga disebut namanya. Saya niat sholat sunnah qobliyah subuh. Ya saya niat, atau nggak pakai sunnah boleh. Saya niat sholat qobliyah subuh, itu boleh. Tapi kalau sholat nisfu Sya'ban, kemudian sholat hajat, kemudian sholat taubah, itu sholat sunnah mutlak yang terikat pada waktu, boleh dengan usolli Allahu Akbar, itu dasar niatnya begitu Pak ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu orang-orang pada sholat apa? Ya itu disebutnya malam sholat nisfu Sya'ban, padahal di dalamnya itu kita sholat hajat, kita sholat sunat taubat, atau ada yang sholat sunat tasbih, bid'ah dengan bid'ah ya. Silakan yang mengerjakan ya. Kalau mau mengerjakannya silakan, bahkan saya termasuk orang yang di malam nisfu Sya'ban itu kita melakukan itu. Begitu ya Pak ya. Pertanyaan Pak Haji Ilmi tadi terkait dengan waladhdallin amin. Ya, lalu bagaimana kalau apakah amin kita ini ketika kita mengucapkan amin dan malaikat mengucapkan amin, apakah akan diampuni noda dan dosa kita? Ini dalam tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, dosa kita akan diampuni ketika kita amin kita berbarengan dengan malaikat. Tapi itu harus terpenuhi syaratnya. Imamnya mengucapin amin, makmumnya mengucapin amin. Kalau kita bareng, nah itu malaikat ikut kita tuh. Ya tapi kalau imamnya tadi nggak baca amin, yang baca amin makmumnya doang, atau nggak bareng, maka tidak memenuhi syarat diampuni segala dosa dan dosa kita dalam ucapan amin tadi. Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini di bab awal dia membahas tentang bacaan surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana supaya imam sama makmum ini bisa bareng amin? Ini dalam kitab Fathul Mu'in yang merupakan kitab yang sudah populer di kalangan pesantren, kitab Fathul Mu'in, supaya amin kita bareng sama imam ketika imam mengucapkan maghdubi alaihim waladdallin. Imam nggak mungkin langsung bilang amin karena dia sesat juga tuh. Kan dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, kan capek itu nafas kan? Ya. Karena memang begini, jadi dalam kitab Tauhidul Adillah lebih afdal mana? Apakah siratal ladzina an'amta alaihim? Boleh nggak di sini ngambil napas nih? Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dalam kitab Tauhidul Adillah boleh aja kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau napas kita nggak kuat, tapi lebih afdalnya dilanjutin siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cuma waladdallin itu kan harus panjang itu Pak. 3 kali 6 harokat. Lalu bagaimana supaya imam bisa bareng sama makmum aminnya? Ketika imam mengatakan waladdallin, kita jangan langsung amin. Kita baca dulu Rabbighfirli wa liwalidayya. Baru amin. Kita makmumnya baca Rabbighfirli wa liwalidayya, itu nungguin imam nafas dulu supaya kita bareng bisa aminnya sama imam. Begitu diajarkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi ketika waladdallin, makmum jangan langsung amin, ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Ada jeda baru amin, begitu. Ya, jadi makmum dan imam harus bareng, nanti malaikat ikut bareng, baru nanti terpenuhi syarat tersebut. Kemudian bacaan sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd ya rajin. Apa tadi pertanyaannya apa tadi? Ketika sami Allahu liman hamidah. Iya. Terus malaikat akan Iya. Jauh aromanya. Iya. Oh iya, iya. Ini memang dalam sholat itu setiap bacaan itu banyak mengandung pahala. Ya, salah satunya tadi dalam bacaan
Allahumma lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Karena Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat, meskipun Imam Malik itu bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Sami Allahu liman hamidah, yaitu ulama lain mengatakan ikut juga makmum Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kalau Imam Syafi'i ketika Imam Sami Allahu liman hamidah, makmum juga ikut Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tapi kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik itu ketika Imam Sami Allahu liman hamidah, ya, lalu makmum itu cuma mengucapkan Rabbana walakal hamd, nggak baca Sami Allahu liman hamidah. Kalau pakai Allahumma ya sama saja, karena artinya Rabbana ya Tuhan kami, Pak. Allahumma ya Allah sama saja. Yang mau mengucapkan Allahumma atau Rabbana sama saja. Ya silakan ya. Kemudian apakah malaikat pun akan mengampuni noda dan dosa kita dalam tiap-tiap bacaan kita, Pak? Termasuk tadi Sami Allahu liman hamidah itu pun diampuni noda dan dosa kita oleh malaikat. Karena as-sholatu dzikri, salat itu adalah berzikir. Itu dalam Al-Qur'an, as-sholatu dzikri, salat itu adalah zikir. Namanya zikir tetapi mendapatkan pahala. Berarti setiap ucapan kita dimulai dari niatnya, dimulai dari termasuk Sami Allahu liman hamidah dan segala macamnya, itu pun dihitung sebagai sebuah pahala dan dihitung sebagai sebuah zikir kepada Allah. Meskipun bacaan Sami Allahu liman hamidah, bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, meskipun bacaan itu sebetulnya gak wajib. Andai kita cuma ngangkat tangan, ya gak baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita ruku gak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita sujud cuma diem doang gak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sah. Cuma kita kehilangan pahala zikir kita dalam sholat. Makanya kalau kita sholat, itu kan baca subhana rabbiyal a'la-nya 3 kali itu. Tapi kalau imam belum bangun juga, tambah lagi sampai imam bangun. Nggak boleh hati kita kosong dalam sholat. Imam kok belum bangun, kita baca subhana rabbiyal a'la udah lebih 3, itu tambah lagi terus. Nggak boleh pikiran kita ini kosong, Pak. Karena kalau pikiran kita kosong, kacau nanti sholatnya. Ini sejadah baru, ini kayaknya puasa kayak dari wahyu begitu. Nah itu jadi pikiran kita kacau begitu, Pak Haji ya. Cukup kali ya kalau saja. Ya silakan. Keluarga ya, Iya. Terus kita kan di dunia itu kan bersama. Terus bagaimana kita harus juga bisa bersama di dalam surga? Terus ada lagi katanya kalau seorang bapak ibu itu misalnya kalau dinyatakan itu harus di hotel itu lima bulan tujuh, kan kita itu sudah menunjukkan lima. Terus karena kita belum sampai lima, saya sampai 2 atau 3, itu katanya bisa mengangkat derajat anak-anak. Terus yang kedua, itu kan masuk surga itu kan tidak sendiri-sendiri, berarti berombongan. Nah katanya kalau saya mau itu sholat itu tetap masuk surga itu pokoknya harus mencari teman-teman yang soleh, yang banyak beribadah, sedikit sakit. Karena nanti di surga itu kalau misalnya kita teman kita yang tidak ada kelihatan situ, kita bisa cari teman kita yang sama soleh lagi. Kalau misalnya di neraka, kita bisa bantu. Jadi kita bagaimana supaya kita bisa bersama di surga? Ini ayatnya kaitan dengan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ya, setelah kita rajin sholat, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan juga keluarga kita untuk sholat. Kalau kita sudah sholat, la nas'aluka rizqa, Allah gak minta rezeki dari sholat kita. Nahnu narzuquka wal aqibat perintah kok, justru nanti aku yang akan memberikan rezeki disebabkan karena ketakwaan kalian. Jadi kalau kita punya hajat, kita punya doa dalam satu rumah itu, tapi ada satu anggota keluarga yang dia sudah akil balik, tapi dia gak mau sholat dan kita diem, itu akan menghambat hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan itu akan bisa menyeret dalam api neraka.
Makanya dalam surah Yasin, wabtazil yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah wahai orang-orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berbuat jarimah, berbuat dosa. Berpisahlah kamu. Kenapa dia berpisah? Ya karena kita cuma berbuat baik dengan sendirinya saja, tapi kita tidak ajak orang lain berbuat kebaikan. Apakah nanti kita masuk surga akan berombong-rombongan? Betul. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi ayat sebelumnya ada ya, wasiqal ladzina kafaru, ya, masuklah engkau orang-orang kafir ke dalam neraka secara berombong-rombongan juga. Tapi buat orang yang beriman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, masuklah engkau ke dalam surga secara berombong-rombongan. Jadi kita nanti masuk surga ini berombong-rombongan. Makanya kenapa ada perintah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang agar tidak berbuat kemungkaran, supaya kita nanti tidak diseret sama orang itu. Ya Rasul itu di akhirat ada Pak, ketika seorang anak ditimbang amal ibadahnya, orang ini anak ini harus masuk neraka, tapi bapaknya udah mau menuju surga. Kata anak ini, saya nggak sholat, saya nggak kenal siapa Tuhan saya nggak mau beribadah bukan karena saya nggak tahu. Bukan saya nggak mau, karena bapak saya cuma ke majelis taklim, nggak pernah ajak saya. Bapak saya cuma ke masjid sholat, tapi dia nggak pernah nyuruh kepada saya. Maka kalau saya harus masuk neraka, saat ini saya menuntut keluarga saya juga harus masuk dalam neraka, karena dia nggak mau masuk kebaikan masjid. Lalu gimana kalau kita sudah kumpul dengan teman-teman yang soleh ini nanti di akhirat? Kalau kita sudah berbuat baik, banyak berkumpul di sini, ya kita saling mencari. Aina yusalluna ma'ana wa yusalluna ma'ana. Mana ya Allah teman saya yang selama hidup di dunia berbuat baik? Di mana teman saya yang selama hidup yang ngaji bareng, puasa bareng, ibadah bareng? Mana ya Allah? Aina yusalluna ma'ana wa yusalluna ma'ana. Kata Allah di sini tempat cuma dua, cuma surga atau neraka. Cari di surga, nggak ada ya Allah. Kalau begitu cari di neraka, isyarat ahbabta, berikan syafaat kepada orang-orang yang kau cintai. Jadi begitu Pak ya, kita harus saling mengingatkan baik dalam keluarga maupun dalam cakupan-cakupan yang luas. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau di akhirat nggak lihat saya di surga, berarti saya di neraka. Yang akan kenalin saya, tolong saya, tarik saya sama-sama masuk ke dalam surga ya. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada kita. Semoga Allah menambah keberkahan untuk kita semua. Dan pada kali kita pada pagi hari ini sama-sama berkumpul alhamdulillah dan doa kepada majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.